yaitu yuk baca Alkitab. Nah, satu ayat yang melandasi kita pada malam hari ini, dan kalau bisa kita hafal ya, kita hafal. Karena ini ayat yang cukup mudah, alamatnya juga cukup mudah. Ya, perhatikan dari Amsal 13 ayat 13. Tuh ya, katanya 13 angka sial. Nah, tapi dalam Kristen nggak ada angka sial. 13. Amsal 13 ayat 13. Dikatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan mendapatkan atau menerima ganjaran atau balasan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat beberapa terjemahan di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai untuk meremehkan itu adalah despise atau scorns. Nah, apa sih despise atau scorn itu? Lebih ke arah menghina. Perhatikan ya, di sana dipakai kata ada definite article di sana, ada the word yang menunjukkan kepada firman itu. Ya, firman itu. Jadi dikatakan siapa yang meremehkan firman, dia akan mendapatkan ganjaran atau balasan atau akibat. Nah, siapa yang takut kepada commandment itu akan mendapatkan upah lah, kalau saya boleh bilang. Karena reward, yang kata yang dipakai ya. Nah, kalau jujur boleh katakan, kata meremehkan ini ketika saya coba selidiki, kebanyakan di dalam Alkitab itu sebagian besar dipakai dalam konteks untuk sesama manusia. Kata ini seringkali kalau muncul, itu dikonotasikan atau dilekatkan kepada hubungan antar manusia. Dan sengaja kata inilah yang dipakai untuk menggambarkan ayat pasal 13 ayat 13. Nah, jujur katakan kalau bicara soal relasi antar sesama ya, meremehkan itu ada dua cara menurut saya. Yang pertama itu adalah secara verbal, yang kedua itu secara non-verbal. Artinya begini, kalau kita itu dihina orang secara verbal, kamu misalnya body shaming gitu ya, itu adalah penghinaan secara verbal. Tapi secara non-verbal itu seperti apa? Non-verbal itu adalah kita misalnya melihat ada sesama kita yang masuk di ruangan, terus kita pandang dia dengan sinis. Seperti layaknya kita melihat sampah masyarakat, kita merasa jijik, padahal kita nggak mengucapkan sesuatu. Nah, saya juga mulai memikirkan bahwa meremehkan firman itu juga mungkin bisa dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Saya percaya banyak sekali orang Kristen mah nggak berani untuk mengatakan firman itu secara verbal. Maksudnya, Alkitab itu apa ya, buku yang nggak berguna lah, aduh, nggak usah dipakai lagi, kita menghina-hina Alkitab. Kayaknya saya jarang ketemu. Bahkan yang biasa menghina kan dari non-Kristen. Nah, tetapi ada juga banyak orang Kristen yang meremehkan Alkitab bukan secara verbal. Nah, ini yang paling banyak. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara non-verbal. Kita mengabaikan, kita tidak peduli, kita tidak punya keinginan untuk mengetahui dan membacanya. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Siapa yang meremehkan firman, kita akan tanggung akibatnya. Nah, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan akibatnya, kita harus ngerti dulu firman itu apa yang dimaksud di dalam Amsal 13 ayat 13. Saya boleh katakan firman itu mencakup seluruh kebenaran di dalam Alkitab. Seluruh kebenaran. Ketika kita melawan kebenaran, maka kita akan menanggung akibatnya. Hal-hal yang tidak enak. Apa itu kebenaran di dalam Alkitab? Itu berbicara soal moralitas, bicara soal bagaimana penginjilan, bagaimana menggunakan waktu, mencari pasangan, sikap terhadap uang, bagaimana membawa diri di tengah lingkungan, sikap orang Kristen seharusnya di dalam memandang pergumulan, kesulitan, masih banyak lagi. Jadi saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Alkitab yang kita punya itu cukup adanya untuk bisa membawa kehidupan kita serupa dengan Kristus di dalam semua aspek hidup manusia. Konon ada orang yang memberikan sebuah akronim dari Bible. Bible itu BIBLE kan ya. Basic Instruction Before Leaving the Earth. Jadi itu
Alkitab itu adalah instruksi atau perintah-perintah dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nah, bahaya sekali bukan ketika firman itu kita remehkan. Ketika kita tidak mengindahkan firman itu, maka kita akan menanggung akibat yang buruk. Nah, contoh akibatnya adalah apa? Nah, ini kita terikat dengan dosa, hidup kita rusak, kita tidak menemukan kedamaian, tidak mendapatkan hidup kekal, hidup tidak berpengharapan, membuang waktu, merasa hidup sia-sia, terikat harta, salah pilih pasangan, mendapatkan hukuman Tuhan. Dan saya kalau mau list masih banyak lagi. Karena apa? Karena firman berisi kebenaran yang baik buat kita. Nah, kalau kita meremehkan, tidak mau membaca, tidak mau mengetahuinya, maka akan ada sederetan akibat-akibat negatif. Yang menurut saya tidak melulu adalah hukuman Tuhan loh ya, tapi adalah sebab akibat. Misalnya, firman Tuhan menasihatkan, peliharalah tubuhmu seperti bait Allah. Tetapi kita orangnya tidurnya workaholic, cuma 2 jam. Terus kita terus konsumsi makanan yang berkolesterol, makanan yang mengandung asam urat, sudah tahu angkanya tinggi, masih makan kacang. Kita abaikan firman itu. Yang terjadi apa? Ya sakit. Jangan kita mengatakan sakit ini adalah datang dari Tuhan. Tapi bisa jadi karena kita tidak menuruti atau menjaga diri kita. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ya, saran saya cepat baca gitu. Cepat baca. Saya tidak mau ya, maksudnya ketika Bapak Ibu melihat konten saya ini lalu berpikir bahwa kalau mau hidup sukses mah baca Alkitab. Bukan. Bukan itu poin saya. Poinnya bukan kepada hidup saya itu kalau saya baca Alkitab maka hidup saya lancar. Bukan. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita tahu apa isi hati Tuhan buat kita. Dan kita tahu bagaimana cara menyenangkan Dia. Jadi membaca Alkitab itu barulah titik start gitu. Itu bukan pintu untuk mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan berkat jasmani dari Tuhan, bukan ya. Saya tidak mau akhirnya menjadi sebuah mantra dalam tanda petik. Tapi dengan cara kita membaca Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah, saya pada malam hari ini, pada kesempatan konten ini juga, ingin membagikan cara kita membaca Alkitab. Paling tidak saya jabarkan ada 2 cara kita baca. Yang pertama bacanya wide, yaitu lebar. Yang kedua bacanya deep. Nah, apa sih maksudnya baca wide? Baca wide itu adalah kita baca seluruh bagian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sementara baca deep itu kita bacanya tidak perlu panjang-panjang. Nanti saya akan jabarkan. Nah, kalau bicara soal baca wide, saya itu waktu mempersiapkan bagian ini, saya coba iseng-iseng hitung. Jumlah pasal dalam Alkitab itu ternyata adalah 1189 pasal. Bukan ayat ya, ayat pasti jauh lebih banyak. Jadi kalau kita sehari baca 1 pasal, maka 3 tahun baru selesai. Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya mau baca 1 tahun bagaimana? Maka hitungannya ada rumusnya. Ketika saya hitung didapat 3,25 pasal, tapi kan bingung, bagaimana baca 3/4 pasal? Nah, saya bulatkan ke atas, jadi baca 4 pasal. Nah, pada waktu kita baca 4 pasal sehari, ternyata tidak butuh waktu 365 hari. Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 298 hari, yang artinya kita punya sisa hari adalah 67 hari. Sama dengan 2 bulan 7 hari. Jadi pada waktu kita baca nih, misalnya bulan Agustus kan sekarang, berarti tahun depan di bulan kurang lebih Juni kita selesai. Asalkan kita tidak bolong. Bahkan kalau saya mau katakan kita baca tiap hari ini ya, 1 hari 4 pasal, kita masih punya kesempatan untuk bolong 67 kali. Kalau kita nggak bisa baca sampai habis, menurut saya sih bukan Alkitabnya, tetapi kitanya yang kebangetan. Begitu. Saya menawarkan kepada setiap kita orang Kristen, kalau belum pernah baca Alkitab sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu ya. Kejadian sampai Wahyu, saya ajak berikan challenge buat kita, ayo atur waktu.
satu hari 4 pasal, bacanya wide. Bagaimana cara bacanya? Pokoknya satu hari 4 pasal. Mulai dari mana? Terserah mau mulai dari mana. Kita bisa mulai misalnya Kejadian 2 pasal, Mazmur 1 pasal, Matius 1 pasal. Boleh nggak? Boleh. Saya harus jelaskan bahwa Alkitab itu sebenarnya tidak perlu dibaca berurutan. Karena susunannya per kitab itu bukan disusun berdasarkan kronologi. Jadi ketika kita membacanya tidak berurutan itu nggak jadi masalah. Misalnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan itu hidupnya setara dengan Keluaran dengan Bilangan. Jadi timeline-nya sama tuh, berjalan bersama-sama. Namanya juga Ulangan, diulang. Nah, terus begini Bapak Ibu, jangan kita berpikir paling bawah, maka itu kejadiannya paling belakang. Nggak tentu begitu. Contoh misalnya, Yesaya dengan kitab Raja-Raja itu beririsan. Padahal Yesaya kan tempatnya itu di tengah-tengah, sesudah Mazmur, sesudah Amsal, itu baru nanti Yesaya. Sementara kitab Raja-Raja itu setelah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Tawaris, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, baru di sana. Jadi sebenarnya pada waktu kita baca Samuel atau Raja-Raja, bukan berarti Yesaya itu hidupnya lebih belakang dari Raja-Raja. Enggak, timeline-nya tidak seperti itu. Jadi sehingga pada waktu kita membacanya tidak berurutan, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, jujur saya ajak, ayo kita baca. Biasanya saya menawarkan, ayo Kejadian 2 pasal. Lalu Mazmur 1 pasal, Perjanjian Baru 1 pasal. Kenapa saya menyiasati dari 3 jalur? Karena saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang baca Alkitab itu dimulai dari kitab Kejadian. Kejadian dibaca sampai habis karena semuanya cerita, Keluaran dibaca sampai pasal 32, itu masih cerita, pasal 20 masih cerita, begitu pasal 21 banyak peraturan. Mulai goncang imannya. Pasal 32 baru cerita lagi lembu emas. Terus nanti berikutnya udah langsung aturan. Masuk Imamat gugur karena isinya aturan doang. Begitu selesai aturan, masuk Bilangan pasal 1, gugur, karena semua isinya angka-angka. Nah, menyiasati itu, mari baca dengan 3 track. Kalau mungkin kita itu konsentrasinya lemah di bagian kitab, misalnya Imamat, ataupun Bilangan, ya udah baca 1 pasal. Track yang kedua dari tengah jalannya, itu kita bisa ambil 2 pasal atau baca Perjanjian Barunya 2 pasal. Begitulah siasatnya. Nah, teman-teman, kalau saya mau bagi misalnya ya dari 1189 pasal itu sebenarnya terdiri dari 929 PL dan 260 PB. Nah, kalau kita mau baca dalam waktu 1 tahun PL, maka harus baca berapa pasal? Maka harus baca kurang lebih 2,5 pasal. Atau 3 pasal itu akan sisa kurang lebih 55 hari. Nah, kalau kita mau PL 1 tahun, PB 1 tahun, hitungannya bagaimana? Saya juga sudah buat. Kalau PB karena jumlahnya lebih sedikit, maka hanya butuh 260 hari, 1 hari 1 pasal. Maka akan selesai dalam waktu 9 bulan. Kurang lebih ya, kurang lebih 9 bulan. Itu baca wide. Baca wide itu kita baca seperti baca koran gitu lah. Pokoknya asal kita tahu ada informasi seperti itu, kita baca. Nah, baca deep ini yang perlu juga bagi kita. Nah, banyak orang Kristen cuma baca wide, tidak baca deep. Nah, baca deep itu apa? Lakukanlah ini di dalam saat teduh. Bacanya per perikop. Saya menawarkan per perikop supaya tidak terlalu panjang. Lalu setelah itu ulangi beberapa kali, resapi cerita tersebut, dan refleksikan. Refleksi itu bertanya kepada diri kita sendiri atas teks yang kita baca. Dengan demikianlah, itulah yang dimaksud dengan firman membersihkan kita. Sebab kalau kita hanya baca wide, kita mau baca 5 tahun, 10 tahun begitu, Bapak Ibu, kita akan sulit untuk introspeksi diri. Di aspek kita merefleksikanlah, itulah di sana Tuhan bekerja untuk membuka apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita.
Banyak sekali orang Kristen tidak mau baca deep. Atau ada yang baca deep, tidak baca wide. Ada yang baca wide, tidak mau deep. Saya bersyukur kalau ada di antara kita yang baca wide dan baca deep. Begitu. Jadi satu hal sebagai penutup, apa sih yang dibutuhkan kita untuk Bible reading atau membaca Alkitab? Cuma dua. Satu komitmen, yang kedua kesetiaan. Kalau kita tidak mau komit dan setia, maka ada bonus 67 hari ya, kita akan mengatakan bahwa memang firman itu membosankan. Ayo, saya tantang orang-orang Kristen yang melihat konten ini, ayo, luangkan waktu mulai hari ini. Baca wide, baca deep. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh menolong kita dan juga men-challenge kita untuk ayo kita maju dan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang saya undang kita untuk